Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja berada rahimakumullah, ajal itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari seandainya telah datang. Ajal atau kematian akan datang kepada orang tua ataupun yang masih muda umurnya, kepada yang kaya ataupun yang miskin, kepada yang sakit ataupun yang masih sehat, kepada yang masih kuat ataupun yang sudah lemah, kepada rakyat ataupun pejabat. Oleh sebab itu kita harus senantiasa waspada, jangan sampai kecolongan. Kita harus siap-siap menyongsong ajal dengan amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ajal disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang artinya wallahu a'lam, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Al-Quran Surah Yunus ayat 49. Namun pada detik ini kita merasa optimis dan memiliki keyakinan bahwa usia kita masih panjang. Ajal masih jauh menggapai kita. Walaupun kita sendiri tidak tahu kapan sebenarnya ajal itu tiba. Padahal pada hakikatnya maut akan selalu membayangi kita kemanapun kita pergi. Tetangga wafat, saudara kita meninggal, kita tetap beranggapan bahwa giliran kita masih lama. Walaupun kita memiliki keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan sebenarnya giliran maut menjemput kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah apabila mulai dari sekarang ini kita berbenah diri memanfaatkan segala kesempatan yang kita miliki. Kita isi dan kita gunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah waktu muda kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah sebelum usia tua menjelang kita. Maknailah hidup kita dengan amal soleh dan ketakwaan sebelum ajal merenggut kita. Manfaatkanlah kekayaan kita sebelum kefakiran menimpa. Manfaatkanlah masa atau waktu luang kita sebelum berbagai kesibukan menimpa. Amalan di dunia ini senantiasa menyertai kita
dan akan menolong kita kelak di akhirat. Di saat kita meregang nyawa, hanya isak tangis keluarga yang bisa didengar. Manakala ajal telah tiba atau telah lepas dari raga, kita dimandikan, kita dikafani, kita disolatkan, kemudian diantar ke kuburan untuk dikubur sebagaimana layaknya. Setelah itu kita ditinggal sendirian tanpa ada yang menemani. Yang menemani cuma 3, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 macam. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah yang mana diperintahkan kepada kita umat Islam agar memiliki harta, dan harta digunakan untuk berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ilmu yang dimiliki dan pangkat dan kedudukan yang tinggi, kesemuanya itu harus digunakan sebagai sarana dalam membaktikan diri kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sebagai penutup, kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa hidup ini hanya sementara dan relatif singkat. Kita tidak selamanya tetap seperti ini, akan tetapi akan berubah sejalan dengan bertambahnya usia. Awan yang bergayut di langit tidak selamanya berada dalam satu tempat, tetapi akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti arah angin yang bertiup. Rambut dan jenggot yang tadinya berwarna hitam akan berubah menjadi putih. Kulit yang tadinya halus dan rata menjadi berkeriput, dan lain-lain. Semua ini merupakan peringatan bagi kita agar kita senantiasa waspada bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.